stars come out and roll like I just can't get enough. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. And it goes like this. All the rockets in the house tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prinsewu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kami dari kelompok 2, semester 2. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. The stars come out and roll like I just can't get enough. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. And it goes like this. All the rockets in the house tonight. We found love, thinking what the hell. Baik, mari kita ke pembahasan. Selanjutnya yaitu identitas pengesahan. Judul buku Reposisi Hubungan Agama dan Negara, penulis Azumardi Azra, penerbit Kompas, ISBN 979709042, tahun terbit 2002. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Pembahasan hubungan agama dan negara dalam sejarah manusia menarik minat akademisi dan praktisi. Di Indonesia, ada 3 pandangan utama. Yang pertama, blok kontra atau memisahkan agama dan negara. Yang kedua, blok pro atau mendukung integrasi agama ke dalam sistem negara. Dan yang ketiga, blok tengah atau mengakui nilai-nilai agama tanpa negara agama. Buku Reposisi Hubungan Agama dan Negara karya Azumardi Azra menawarkan perspektif yang mendamaikan pandangan sekuler dan formalis untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, arah penulisan. Dalam laporan ini, kami akan menganalisis tantangan dan peluang pasca Orde Baru dengan fokus pada reformasi politik, kelembagaan, dan budaya politik untuk membangun demokrasi inklusif. Kami juga akan mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan negara, serta kompleksitas politik dan sosial yang menyertainya. Kami akan membahas pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan demokrasi dan Pancasila, serta peran tokoh agama dalam memperkuat dialog antar agama. Dalam laporan ini, kami akan merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah deskripsi dari buku Reposisi Hubungan Agama, menggambarkan perjalanan Indonesia menuju demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan setelah transisi dari rezim Orde Baru. Penulis membahas dinamika hubungan antara agama dan negara serta antar kelompok agama, menyoroti perubahan signifikan dan tantangan seperti stereotip, konflik, dan polarisasi. Nilai-nilai kebangsaan, integrasi nasional, dan pendidikan kewarganegaraan yang mempromosikan demokrasi dan Pancasila menjadi fokus utama. Peran tokoh agama dalam memperkuat dialog antar agama dan membangun hubungan harmonis di tengah keragaman agama ditegaskan sebagai kunci menuju masyarakat inklusif dan damai. Buku ini menawarkan pandangan komprehensif tentang langkah-langkah penting menuju demokrasi yang menghormati keberagaman di Indonesia. Untuk bagian pertama, bab ini membahas tentang pentingnya transisi Indonesia menuju demokrasi yang lebih sejati, yang membutuhkan reformasi dalam 3 bidang utama, yaitu sistemik, kelembagaan, kebudayaan secara kebersamaan. Budaya politik yang masih terpengaruh oleh pola patrimonialisme pasca Orde Baru menjadi hambatan utama dalam demokratisasi. Pengembangan budaya politik yang lebih terbuka dan inklusif diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut.
Selain itu, hubungan antara agama dan negara juga menjadi sorotan dengan upaya reposisi untuk mengatasi konflik sosial dan politik yang sering terjadi. Wawasan kebangsaan dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi fokus dengan nilai-nilai kejuangan bangsa perlu direjuvenasi untuk menghadapi tantangan masa kini. Destigmatisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan kewargaan yang demokratis menjadi langkah penting untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap nilai-nilai nasional. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bagian 2, isi dari bab ini melanjutkan isi dari bab 1 dengan pembahasan mengenai Muhammadiyah dan peran serta pandangan politik pasca jatuhnya rezim Soeharto. Kemudian diperkenalkan konsep teologi politik Muhammadiyah yang menghadapi tantangan dalam menjawab dinamika politik modern. Kemudian di samping itu juga pembahasan tentang perempuan dalam Islam, khususnya ulama perempuan, menjadikan fokus dalam mengeksplorasi ketidakseimbangan dalam keulamaan dan pendidikan Islam. Terakhir, isi bagian ini menggambarkan kompleksitas politik dan agama di Indonesia pasca reformasi serta upaya untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam wacana politik dan keagamaan. Baik, di sini saya akan membacakan isi dari bab 3. Pada bab ini isinya membahas tentang prospek politik Islam di Indonesia pasca Soeharto, terutama setelah pemilu tahun 1999. Yang dimana masih dalam tahap pencarian bentuk ekspresi dan kelembagaan yang tepat. Meskipun ada banyak partai Islam yang muncul, hanya beberapa yang memiliki dukungan signifikan. Kebangkitan politik Islam lebih dipengaruhi oleh motif politik daripada nilai-nilai agama, menyebabkan fragmentasi dan konflik internal kalangan kelompok Islam. Selain itu, pembahasan pada bab ini juga mencangkup perbandingan antara Islam politik dan Islam kultural, serta ketegangan konseptual antara agama dan politik. Islam politik di Indonesia masih dalam tahap pencarian bentuk, sementara Islam kultural cenderung terpinggirkan dalam ranah politik. Hubungan antara agama dan politik yang menjadi perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan hubungan simbiotik antara ulama dan penguasa. Kemudian, bab ini juga menyoroti peran Nahdlatul Ulama atau biasa disebut NU dalam politik pasca Soeharto, dengan terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI keempat. Namun, NU juga menghadapi tantangan internal, termasuk perbedaan pandangan dan friksi antara tokoh-tokohnya, serta kritik terhadap peran Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa yang disebut PKB sebagai partai resmi NU. Jadi, keseluruhan pada bab ini menggambarkan kompleksitas politik Islam di Indonesia pasca Soeharto, termasuk tantangan, potensi, dan dinamika internal yang memengaruhi peran Islam dalam politik Indonesia. Bagian 4. Di bagian 4 buku ini membahas hubungan antara agama dan dialog antarumat beragama melalui 5 topik utama. Pertama, pencarian otentisitas Islam adalah upaya berkelanjutan di kalangan Muslim untuk menemukan bentuk Islam yang paling murni sesuai dengan ajaran asli. Pencarian ini terjadi pada 2 tingkatan. Yang pertama yaitu doktrinal atau ajaran agama, yang kedua yaitu historis sejarah perkembangan, dan seringkali merupakan reaksi terhadap modernisme dan pengaruh Barat. Upaya pembaruan dan gerakan untuk menemukan otentisitas ini dimulai sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW dan terus berlangsung sepanjang sejarah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua, prasangka antara santri dan abangan dalam masyarakat Jawa, yang dipengaruhi oleh politik aliran pada masa pasca Soeharto menunjukkan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Yang ketiga, stereotip tentang suku-suku terbelakang dan agama mereka sebagai agama primitif, menciptakan tantangan bagi pengakuan hak-hak keagamaan mereka.
terutama dalam konteks kebebasan beragama pasca Soeharto. Yang keempat, politik di Maluku yang sering dianggap sebagai konflik antar agama sebenarnya merupakan krisis multi-level yang melibatkan aspek demografi, ekonomi, politik, budaya, dan agama, menunjukkan perlunya upaya perdamaian yang lebih efektif. Yang kelima, dialog antara umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan langkah penting untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi, dan kedamaian. Dialog ini mencakup berbagai model, seperti dialog parlementer, kelembagaan, teologis, komunitas, dan spiritual, dan memerlukan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh agama dan intelektual untuk menciptakan hubungan antar agama yang lebih humoris. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari analisis kami yang berjudul Reposisi Hubungan Antara Agama dan Negara. Kesimpulan, buku Reposisi Hubungan Agama menceritakan perjalanan Indonesia dalam menghadapi tantangan menuju demokrasi inklusif. Transisi dari rezim Orde Baru membawa peluang dan tantangan baru dalam membangun masyarakat yang menghargai keragaman agama dan budaya. Reformasi politik, lembaga dan budaya politik adalah kunci menuju demokrasi yang lebih kuat dan sejati. Hubungan agama dan negara mencerminkan kompleksitas politik dan sosial Indonesia, meskipun ada perubahan signifikan. Tantangan seperti stereotip, konflik, dan polarisasi tetap ada. Pendidikan kewarganegaraan yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila sangat penting. Peran tokoh agama dalam mempercepat dialog antar agama juga sangat penting dalam membangun hubungan harmonis di tengah keragaman agama. Yang selanjutnya adalah komentar. Di dalam buku Reposisi Hubungan Agama dan Negara memberikan informasi penting tentang hubungan agama dan negara di Indonesia. Namun, buku ini tidak cukup fokus pada satu tema utama dan beberapa poin penting kurang terdalam dengan baik. Buku ini juga perlu diperbarui karena buku ini sudah diterbitkan dari tahun 2002 dengan contoh dan data yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Penulis disarankan untuk memperdalam analisis tentang peran agama dengan politik dan ekonomi dan memilih salah satu tema utama yang ingin ditekankan dalam buku ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.